Perkenalkan, nama saya Nur Jamila dari jurusan Hubungan Masyarakat kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita siapkan airnya dulu. Kemudian ada mayitnya. Nah, kita niat memandikan jenazah, yaitu ini jenazahnya perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li hazihil mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Terus kita bersihkan lubang hidung, lubang telinga. Terus kita bersihkan ini bagian kemaluannya. Terus kita siram pakai air. Ya, semuanya badannya. Terus si badannya dibalikkan kanan, kemudian siram juga sampai penuh seluruh tubuhnya. Terus pakai sabun dibalut ke semua badannya sampai bersih, kemudian dibilas lagi. Nah, setelah jenazah bersih, kemudian kita wudukan. Nah, niat wudunya itu nawaitu wudu'a li hazihil maitati fardu lillahi ta'ala. Terus seperti biasa wudu pada umumnya, mulai dari kumur-kumur, terus cuci muka sampai bersih. Sekian tutorial video memandikan jenazah dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasana Diva dari kelas Mas B. Di sini saya akan mempraktikkan caranya mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah, lalu letakkan kain sarung tepat pada antara pusar dan kedua lututnya. 3. Yang kedua, persiapkan baju dan kerudung. 3. Sediakan 3-5 utas tali diletakkan di paling bawah kain kafan. 3. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberi wewangian dan letakkan pada anggota badan tertentu. 3. Yang kelima, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Dan 3. yang keenam, letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh, mafad atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. 3. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada seluruh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. 3. Yang kedelapan, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang sudah disediakan. 3. Pertama ininya kita kerudungkan dulu jenazah perempuannya. Setelah itu kita tarik bagian sininya. Bagian sininya. Lalu ininya kita ginikan. Setelah sini juga kita tarik, lalu kita talikan. Yang sebelah sini juga jangan lupa.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah Zahra dari kelas Humas B akan mempraktekkan cara mensolatkan jenazah perempuan, yang mana posisi imam dan makmum berada di dekat pusar jenazah. Hadithal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna azraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Maludin Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penguburan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau bangkai dan juga tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang yang pemakan bangkai. Ukuran lubang untuk jenazah yaitu sedalam tinggi orang dewasa yang tangannya ke atas, terus lebarnya 50 cm. Cara menaruh jenazah di dalam kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong dan tidak langsung tertimpa tanah. Bisa juga dengan menggunakan peti terus ditaruh ke dalam lubang kuburan. Cara memasukkan jenazah ke dalam kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Terus jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang. Terus para ulama juga mengajarkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya di dalam kubur, biasanya membaca doa seperti Bismillahi wala millati rasulillahi. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk laki-laki tidak usah. Terus setelah dimasukkannya jenazah ke dalam kubur, terus dibukakan dulu kain kafannya, talinya. Terus diazanin, sudah diazanin, sudah dikomatin, terus ditutup oleh kayu dan terus ditimbun oleh tanah secara perlahan. Berdoa sesudah semuanya selesai, langkah terakhir yaitu berdoa. Doa setelah menguburkan jenazah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akimi nuzulahu wa wasi madakhalahu wa sillahu bil mayi wa tastazi wal baradi wa naqal
hi minal khotoya wa nayuna khotosabuhu wa bayadahu min nadasi wa baradilhu daron khairan indahari wa akhla khairan min ahlihi wa zawujan khairan min zawjihi wa kilahi fitnatil qabri wa adzabin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi. Seperti ini. Kedua, yang memandikan harus memakai sarung tangan. Ketiga, tutup jenazah dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Lalu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Lalu tekan perutnya agar kotoran jenazah keluar. Lalu siram jenazah dengan air sabun. Lalu siram jenazah dengan air bersih dan membacakan niat. Nawaitu gusla adaan hadzil maitati lillahi ta'ala. Lalu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Lalu miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Lalu miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya. Lalu siram dengan air bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Setelah itu jenazah dibasuh dengan kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang berwudu sebelum sholat. Rambutnya disanggul, harus dilepas dan dibiarkan terurai. Lalu, keringkan jenazah oleh handuk kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Ranjini dari Humas 1C akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Kain kafan, minyak wangi yang khusus untuk jenazah, serta adalah kapas. 1, 2, 3. Kita gunting kain kafan. Kita membutuhkan 5 tali atau yang berjumlah ganjil, kita pasangkan sejajar. Jadi seperti ini untuk bagian atas kepala, untuk bagian pundak, untuk bagian siku, lutut, dan bawah kaki. Hamparkan kain kafan di atas tali tersebut. Lalu beri wewangian. Pasangkan lagi kain kafan. Kita pasangkan kain yang ketiga. Wewangian lagi. Taruh kain basahan di bagian bawah. Pasangkan juga baju di bagian atas. Sebelum mengenakan baju untuk ini, diberikan kain untuk kerudung di bagian bawah. Pasangkan juga celana di bagian basahan seperti ini. Lalu kain sebagai pembalut. Setelah dimandikan, jenazah kita simpan seperti ini. Selanjutnya, kita beri kapas pada bagian mata, hidung, telinga, seperti ini. Lalu pasangkan bagian seperti ini. Kita pasangkan juga celana. Setelah dipakaikan celana, kita pasangkan baju. Kita pasangkan juga kain basahan yang ada di bawah. Lalu kita pasangkan bagian kerudung. Lalu kita bungkus dengan kedua helai kain kafan yang ada di samping. Kita pasangkan kembali helaian terakhir dari kain kafan. Lalu kita tali bagian atas seperti ini. Setelah ditali keseluruhan, jadilah seperti ini. Jadi beginilah tata cara mengkafani jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Safitri. Saya akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang hanya ada dengan 4 takbiratul ihram, tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan diakhiri dengan salam.
Misal untuk jenazah perempuan, niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk takbiratul ihram yang pertama setelah mengucapkan niat, dilanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah dan tidak diperkenankan membaca surat lain selain Al-Fatihah. Untuk takbiratul ihram yang kedua yaitu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan takbiratul ihram yang ketiga yaitu membacakan doa kepada mayit. Di sini mayitnya perempuan, maka doanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya, takbiratul ihram yang terakhir membacakan doa kembali untuk mayit dan keluarga yang ditinggalkan dengan doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir memberi salam, yang pertama menghadap ke kanan dan yang kedua menghadap ke kiri. Assalamualaikum, saya Rio di sini akan menjelaskan tentang menguburkan jenazah atau tahap terakhir dalam pemrosesan jenazah. Menguburkan jenazah juga akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Dalil ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Abu Thalib meninggal. Pergilah dan uruslah penguburannya. Cara terukurnya yang pertama, lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Jadi lubang kuburnya itu harus digali dengan setinggi orang yang akan memasukkan jenazah tersebut dan melambaikan tangan ke atas seperti ini, dan tangan di atasnya itu sampai ke atas tanah. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara 50 cm. Untuk lubang, tahap tata cara menguburkan jenazah dengan memperhatikan bentuk lubang kuburnya. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Untuk bentuk lubangnya itu harus melebihi dari jenazah tersebut dan mungkin sekitar ada beberapa senti dari jenazah tersebut. Menguburkan di pemakaman muslim, alangkah baiknya bila seorang muslim yang meninggal dikuburkan di pemakaman khusus muslim apabila tidak ada, serta waktu menguburkan jenazah yang harus dilakukan secara segera dianggap tidak masalah selama proses penguburannya masih sesuai syariat Islam, itu tidak apa-apa. Lebih diharuskan atau lebih dibaguskan lagi dimakamkan dengan sesama muslimnya juga. Nah, untuk tata caranya yaitu memperdalam galiran lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Jadi alasan mengapa seseorang yang menggali kubur itu mengukur dengan tinggi badannya dan tangan ke atas agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh burung atau pemakan bangkai lainnya, ya, hewan pemakan bangkai lainnya. Selanjutnya untuk cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu. Jadi saat menyentuhkan ini harus mengarahkan ke arah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu, di atasnya seperti ini, atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali dengan tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Jadi yang masuk kedua ini di sini tanah, dan di tengahnya itu langsung jenazah. Langsung di sini. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan sama seperti sebelumnya dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Jadi saat nanti tanahnya dikembalikan lagi untuk menutup jenazah, tidak langsung mengenai jenazah. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan dalam peti itu di dalam kubur. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jadi bila arah kaki kuburnya ini dan kepala jenazahnya ini, maka lebih baik dimasukkannya seperti ini dulu. Keempat, jenazah diletakkan dimiringkan ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Diarahkan ke kiblat dan di sininya ada penahan agar tidak seperti ini atau mungkin tidak terlalu tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya. Dari pipi itu ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Jadi saat proses pengkafanan jenazah itu terdapat beberapa kain
tali dan itu harus dibuka saat akan menguburkannya. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Bagi jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditumbuh di tanah. Jadi setelah proses memasukkan jenazah dan proses menguburkan tanahnya kembali, diambil tanahnya dari bekas jenazah tersebut dan disimpan di kepalanya, di kepala ujung atas tanah jenazahnya sebanyak 3 kali sambil mengucapkan. Dan setelah itu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Untuk itu dianjurkan bagi kita sesuai memuaskan jenazah agar kita berdiri di sampingnya dan membaca Allahumma firlahu dan Allahumma sabit sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Fedisi. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara yang benar memandikan jenazah. Yang pertama-tama kita siapkan gayung, yang kedua ember, ketiga sabun, keempat kamper, dan kelima air mawar. Kita siapkan. Tahap yang pertama adalah kita membersihkan si mayat di sela-sela kotorannya seperti telinga, hidung, dan sela-sela jari kaki. Sudah semua bersih, lalu kita menggunakannya dengan sabun. Kita membersihkan dengan sabun dan sekalian niat. Nawaitu ghusla hirafil hadasil. Nawaitu ghusla hadasil maiti akbari fardhulillahi ta'ala. Dan lalu kita si mayat dikekarangkan 3 kali, dikekarangkan untuk membersihkan sela-sela yang lainnya dan ke kiri kanan, dan sebaiknya dikeratasin buat membersihkan kotoran-kotorannya. Lalu sesudah semua mayatnya bersih, kita wudukan. Dan niat wudu untuk mayat itu, yang itu ghusla hirafil hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Dan setelah itu kita menganjurkan air mawar pada badannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melani Cahyanti dari Humas B akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah menggunakan boneka. Yang harus dipersiapkan, yang pertama boneka, lalu ada 3 helai kain putih yang sudah disesuaikan ukurannya dengan boneka, lalu ada 5 tali kain, lalu ada kain-kain kecil yang sudah dibentuk seperti ini, lalu ada wewangian. Langsung saja dimulai dengan cara yang pertama, yaitu meletakkan 5 tali kain yang sudah disediakan tadi di bagian paling bawah. Lalu selanjutnya meletakkan kain besar yang tadi yang sudah disesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Lalu setiap helainya diberikan wewangian. Biasanya menggunakan kapur barus. Helai ketiga diletakkan di antara helai pertama dan helai kedua seperti ini.
Selanjutnya adalah ini kerudung untuk menutupi bagian atas kepalanya, dan ini bajunya disimpan terbuka seperti ini. Lalu selanjutnya adalah sarung untuk menutupi bagian bawahnya, dan ini untuk bagian dalamnya. Lalu letakkan jenazah ke bagian atas kain yang sudah dirapikan tadi. Selanjutnya pasangkan helai per helai dari kain tersebut untuk menutupi bagian tubuhnya. Gunakan bajunya seperti ini untuk menutupi dadanya. Dirapikan sedikit. Untuk menggunakan kerudungnya seperti ini. Dirapikan samping-sampingnya, atasnya, lalu diikat seperti ini. Selanjutnya adalah tutupi kain satu persatu hingga menutupi seluruh tubuh dari jenazah tersebut. Dirapikan samping-sampingnya dengan mengangkat sedikit bagian bawah jenazahnya. Setelah dirapikan, lalu diikat, dimulai dari bawah. Seperti ini. Ikat satu persatu hingga bagian atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصلي على هذا الميتة 4 تكبيرات مستقبل القبلة لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ramadan dari Humas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah memperdalam galian lubang kubur. Tujuannya agar tidak tercium aroma atau bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai lainnya. Selanjutnya adalah cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang.
Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Selanjutnya, cara memasukkan jenazah ke kuburan terbaik adalah dengan mendahulukan atau memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Selanjutnya, jenazah diletakkan miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh di tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu menguburkan jenazah ke liang lahat kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala milati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahkan dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuhi tanah. Selanjutnya berdoa setelah menguburkan jenazah. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madhalalahu waqsilhu bil ma'i wat salji wal baradi wa naqohi minal khotoya kama yunaqot saubu abyudhu minadanasi wa abdilhu daron khairon in darihi wa lan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa adabinar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sifa. Saya akan memandikan jenazah. Pertama-tama, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan kaki serta rambutnya. Kemudian tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar, lalu bersihkan. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla ada'a hazihi mayyitati lillahi ta'ala. Siram bagian kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah mewudukan jenazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Amelia dan teman saya Zahara ingin menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Bahan yang dipersiapkan yaitu ada kain kafan, ada wewangian atau kapur barus, ada gunting, dan juga kapas. Kain kafan yang digunakan dibagi menjadi 5 lembar yang terdiri dari 3 kain kafan ukuran besar, sarung, baju, dan kerudung. Berikut ini adalah pembagian kain kafan dan cara memotong kain kafan dan dilengkapi dengan ukurannya. Kemudian untuk tata cara mengkafani akan dijelaskan oleh teman saya Zahara Putri. Kali ini kita akan menerangkan bagaimana mengkafani jenazah dengan boneka Marsha. Anggap saja boneka Marsha ini adalah jenazah mayat. Yang pertama yang disiapkan adalah tali untuk mengikat jenazah. Siapkan sebanyak 5 buah. Yang pertama, tali yang paling atas ditaruh di bagian kepala, kemudian ditaruh di bagian leher. Yang selanjutnya ke bagian dada, pada bagian lutut, dan pada bagian kaki. Langkah selanjutnya, letakkan kain kafan yang sudah dibagi-bagi seperti ini. Kemudian, letakkan kain kafan selanjutnya di atas kain kafan yang sudah diletakkan pertama tadi. Seperti ini. Kemudian, letakkan kain kafan yang ketiga di tengah-tengah kain kafan yang sudah diletakkan tadi. Seperti ini. Kemudian, letakkan kerudung yang sudah dibuat untuk penutup kepala jenazah, diletakkan di atas seperti ini. Selanjutnya, letakkan baju buat jenazah yang sudah dibuat dan digunting di tengah seperti ini. Kemudian, ditaruh seperti ini di atasnya. Selanjutnya, letakkan sarung buat jenazah di atasnya dan letakkan celana dalam yang sudah dibuat seperti ini untuk menutupi kemaluan jenazah di atas sarung yang sudah ditutupi. Selanjutnya, setiap kalian meletakkan sehelai kain kafan yang tersedia dapat ditaburi kapur barus yang sudah dihaluskan di atasnya dan dapat juga diletakkan wangi-wangian. Selanjutnya, silakan letakkan jenazah di atasnya yang telah ditutup dengan kain setelah dia dibuka. Kemudian, silakan pakai celana dalam yang sudah dibikin tadi untuk menutupi kemaluannya. Kemudian, silahkan pasang sarung yang sudah ditaruh seperti ini. Kemudian, tarik baju yang sudah dibuat seperti ini untuk menutupi badan jenazah dan rapikan. Kemudian, pasang kerudung jenazah dengan rapi seperti ini. Selanjutnya, jenazah dapat ditutup satu persatu dari kain kafan tersebut seperti ini. Namun, bagian muka dapat dibuka karena apabila ada keluarga
yang berdomisili jauh, kemudian dia terlambat datang sehingga dia masih dapat melihat wajah jenazah tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, tutup jenazah seperti ini. Apabila keluarga sudah melihat jenazah, maka jenazah akan ditutup satu persatu wajahnya. Balutlah jenazah dengan rapi dan ikatlah helai kaki atau mulai dari bawah. Pada daerah-daerah tertentu seperti lutut, kemudian kemaluan, tangan, dan juga muka, sebelum jenazah ditutup, dapat diletakkan kapas yang sudah ditaburi oleh kapur barus di bagian tertentu yang tadi. Demikian tutorial mengkafani jenazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti fadlillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Awas aja ya Anda. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fuhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Kanabila SP. Di sini saya akan menjelaskan materi bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama kita harus menyiapkan liang lahatnya dulu. Nah, ukuran si liang lahatnya itu adalah tinggi badan manusia rata-rata dengan ditambah satu jari, satu tangan di atasnya. Setelah kita menyiapkan liang lahat, lalu kita meletakkan si jenazah di bagian selatan liang lahat dan dengan kepala menghadap ke utara. Setelah itu kita menurunkan jenazah ke liang lahat dengan menurunkan kepala terlebih dahulu, baru kaki. Setelah jenazah masuk ke liang lahat, semua bagian tali yang ada di jenazah itu dilepas, lalu kain kafan yang di bagian kepala itu dibuka agar bagian kepala yang di sebelah kiri itu menyentuh tanah. Setelah itu sunahnya bagi kita untuk mengazankan dan mengiqomahkan si jenazah tersebut. Setelah mengazankan dan mengiqomahkan si jenazah, lalu kita menguburkan jenazah. Setelah proses
penguburan selesai, alangkah baiknya kita mendoakan si jenazah itu sampai selesai dan proses pemakaman itu selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Alfi Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Siapkan kain untuk menutupi jenazah agar auratnya tidak terlihat. Kemudian, bersihkan mulut, gigi, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri. Kemudian celah ketiak kanan dan ketiak kirinya. Celah jari dan tangan. Kemudian yang terakhir adalah rambut. Setelah itu, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk. Kemudian, tekan perutnya agar kotorannya keluar semua. Siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah. Menyiram jenazah secara perlahan agar jenazah tidak merasa kesakitan. Niat memandikan jenazah perempuan adalah nawaitul gusla adaan an hazahil mayitati lillahi ta'ala. Setelah itu, bersihkan dubur kemaluan belakang secara perlahan dengan kapas. Bergantian dengan kubul kemaluan depan juga. Setelah itu, siram jenazah menggunakan air dari bagian kanan ke bagian kiri, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setelah dibasuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuhnya, gosok secara perlahan jenazah menggunakan handuk halus. Setelah digosok secara perlahan, jenazah disiram dengan air kapur barus. Setelah itu, jenazah dibudukan seperti biasanya sebelum sholat, tapi tanpa memasukkan air ke hidung dan mulut jenazah, hanya dibersihkan saja. Mewudukannya seperti biasanya kita mau sholat ya, dari tangan, mulut, hidung, muka, tangan kanan dan kiri, kemudian rambut, setelah itu telinga kanan, telinga kiri, dan kaki. Kemudian, mencuci rambut dan badan jenazah dengan air daun bidara atau sampo dan sabun. Setelah selesai mencuci rambut jenazah dan badan jenazah, basuh sekujur tubuh jenazah menggunakan air. Setelah selesai, keringkan tubuhnya menggunakan handuk kering. Tanpa memasukkan air ke hidung dan mulut jenazah, hanya dibersihkan saja. Mewudukannya seperti biasanya kita mau sholat ya, dari tangan, mulut, hidung, muka, tangan kanan dan kiri, kemudian rambut,
Setelah itu, telinga kanan, telinga kiri, dan kaki. Kemudian, mencuci rambut dan badan jenazah dengan air daun bidara atau sampo dan sabun. Setelah selesai mencuci rambut jenazah dan badan jenazah, basuh sekujur tubuh jenazah menggunakan air. Setelah selesai, keringkan tubuhnya menggunakan handuk kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Driananda Widya Sri Budiman. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah laki-laki. Disimak videonya ya teman-teman. Baik, untuk langkah pertama yaitu siapkan bahan-bahan seperti yang disebutkan tadi, yaitu beberapa kain 3 lembar, tali, kapas, wewangian, dan penutup aurat. Kemudian langkah pertama, letakkan tali yang sudah disiapkan, disusun seperti ini. Setelah tersusun rapi, letakkan kain tiga lembar tersusun seperti ini. Kemudian letakkan jenazah di tengah-tengah. Kemudian tutupi jenazah laki-laki dari pusar hingga ke lutut. Tempeli kapas agar tidak terjadi gesekan ketika dibawa ke keranda mayit. Kemudian tempelkan wewangian. Taburkan wewangian seperti kapur barus, kemudian minyak wangi. Setelah selesai, kemudian menutup mayit jenazah dengan lipatan pertama. Kemudian lanjut kepada lipatan kedua dan seterusnya. Media yang saya gunakan yaitu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah karena terjadi beberapa keterbatasan. Untuk kainnya sendiri disunahkan menggunakan kain putih bersih dan polos. Semoga praktik ini tidak mengurangi pengetahuan tentang praktik mengkafani jenazah. Setelah semuanya telah rapi terpasang, kemudian ikat tali satu persatu. Yang pertama di bagian dada, kemudian dilanjut bagian perut, lutut, hingga atas kepala dan di bawah kaki. Setelah jenazah siap dan selesai dikafani, jenazah siap untuk dilakukan sholat jenazah. Sekian tata cara mengkafani jenazah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Alawiyah. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah wanita. Di sini karena tidak ada kain berwarna putih, jadi saya menggunakan kain berwarna biru seperti ini. Untuk jenazah perempuan, di sini saya memakai kain seperti ini 3 lapis dan ada cawat untuk menutupi bagian kemaluan. Ada juga kerudung dan juga baju untuk menutupi bagian tubuh jenazah. Dan juga di sini ada 5 buah tali untuk tali pengikat jenazah seperti itu. Nah, yang bagian pertama kita menyusun talinya seperti ini, tali pengikatnya. Lalu yang selanjutnya kita akan meletakkan 3 lapis kain kafannya di atas tali ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan meletakkan bagian-bagian yang selanjutnya juga. Nah, di sini ada cawat untuk menutupi kemaluan jenazah, ada baju sama ada kerudung. Oke, di sini saya memakai objeknya itu memakai guling karena tidak ada objek. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kesopanan saya terhadap Bapak. Di sini saya memakai guling untuk objeknya. Nah, di sini kita sudah memakaikan cawat, baju sama kerudung ya. Sekarang kita akan membungkus jenazahnya. Nah, setelah kita membungkus jenazah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengikat tali pengikat jenazahnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini adalah jenazah perempuan yang sudah diikat dengan tali pengikatnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salma Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Sebelum ke tata cara, mensolatkan jenazah juga memiliki syarat dan rukun tertentu. Syaratnya, yang pertama menutup aurat, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci badan, suci pakaian, suci tempat, serta menghadap ke kiblat. Yang kedua, mensolatkan jenazah dilaksanakan ketika jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, posisi jenazah berada di kiblat orang yang mensolati, kecuali sholatnya di atas kubur atau sholat gaib. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir dengan beberapa bacaan. Yang keempat, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang kelima, takbir kedua membaca sholawat. Yang keenam, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, takbir keempat membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, tata cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada di kepala jenazah, sedangkan untuk jenazah perempuan posisi imam berada di tali pusar jenazah perempuan. Tata cara yang pertama itu niat. Niat untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba atakbiratatin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Dan niat untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba takbiratatin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk takbir yang pertama, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk takbir yang ketiga itu membaca syahadat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Untuk takbir yang ketiga membaca doa untuk laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Dan untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madhalahu. Untuk takbir yang keempat itu membaca doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Dan diakhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mensolatkan jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Nugraha. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penguburan jenazah. Nah, penguburan jenazah sendiri ini merupakan tahap yang paling akhir dalam pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah. Penguburan jenazah sendiri ini lebih baik dilaksanakan pada siang hari, jangan sampai di malam hari atau bahkan ditunda-tunda, terkecuali memang ada beberapa hal atau perkara yang mengharuskan jenazah itu ditunda dalam penguburannya. Tata cara penguburannya sendiri, yang pertama kita mempersiapkan atau memperdalam liang kubur supaya bau tidak tercium dari isi aroma jenazah itu sendiri, atau supaya tidak juga dimakan oleh binatang lain. Nah, untuk buat ukuran liang kuburnya sendiri, mari kita lihat secara rinciannya sebagai berikut. Check it out. Baik, langkah selanjutnya yaitu memasukkan jenazah ke dalam kubur. Dalam memasukkan jenazah ke dalam kubur lebih baik dilakukan dari arah kaki kubur. Semisal seperti ini. Ini dimasukkan dari arah kaki kubur, sebelah sini arah kaki kuburnya. Nah, dimasukkan. Ketika memasukkan jenazah lebih baik mengucapkan doa Bismillah wala millati Rasulillah. Masukkan seperti ini, masukkan perlahan dibantu oleh beberapa orang di dalam kuburnya. Nah, lalu dimiringkan ke arah kiblat seperti ini, dibukakan tali-talinya, tali ikatannya dibukakan tali-talinya. Nah, seperti ini dibukakan seperti ini, dimiringkan. Setelah itu diberi papan supaya tanah tidak langsung mengenai jenazah. Papan seperti ini. Setelah itu ambil 3 gumpalan tanah lalu dilemparkan seperti ini, dan lalu kubur menggunakan tanah secara tertutup. Dan setelah itu, supaya sebagai tanda ini kuburan, maka ditinggikan kuburannya sekitar sejengkal menggunakan tanah dan diberikan padung sebagai penanda atau penghormatan supaya kuburan ini tidak diinjak-injak atau bahkan tidak dihormati. Seperti itu. Nah, setelah tadi selesai proses penguburan jenazah, diingatkan kembali bagi jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas liang kuburnya
Dan bagi orang yang di dalam liang kuburnya, untuk mengurusi jenazah tersebut dimohon orang yang tidak selama masa hidupnya menyetubuhi jenazah tersebut. Dan bagi laki-laki tidak perlu. Dan ketika semua proses penguburan telah selesai, kita bisa duduk di samping pemakaman untuk memberikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu sebanyak 3 kali. Dan Allahumma la sabat salahu sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyampaiannya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.